Pembacaan dari Kitab Yesaya. Dengarkanlah firman Tuhan, hei para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hei rakyat manusia Gomora. Baiklah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, hendak bersihkan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelian engkau kuhukum, sebab hukum kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu dan atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat denganmu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya? Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan dagu. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaruilah hati serta rohmu.
Terpujilah Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, permenungan kita di masa Prapaskah mengisi retret agung kita 40 hari ini, kita diingatkan dari firman Tuhan, dari apa yang disampaikan Yesaya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Isinya sangat jelas. Kita diingatkan untuk meninggalkan segala perbuatan jahat dan terus-menerus untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita firman ini adalah mengingatkan saja, mengingatkan kepada kita supaya kita lebih bisa terus-menerus berbuat baik dan meninggalkan segala hal yang jahat dalam hidup. Dan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada para murid bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengajarkan hal yang baik. Mengajarkan hal yang baik artinya mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk supaya semua orang berhenti berbuat jahat. Namun ternyata Tuhan Yesus mengingatkan, ya tetapi hati-hati,
Jangan meniru perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini berarti ada suatu kepalsuan dalam kehidupannya. Bahwa kita diajak untuk menjadi pengikut Kristus, ya baik untuk istilahnya melakukan segala sesuatu bukan untuk dilihat orang, tapi untuk relasi kita dengan Tuhan membawa segala kebaikan. Semuanya sudah jelas untuk kita. Maka dari itu mari saudara-saudariku, kita bersama-sama melalui Ekaristi hari ini diingatkan oleh sabda Tuhan supaya berhenti berbuat jahat, melakukan hal yang baik, dan juga supaya ada kemurnian, ketulusan dalam kehidupan keseharian kita. Segala sesuatu kita persembahkan kehadirat Tuhan, segala perbuatan kita kendalikan, perkataan dan juga segala hal sikap kita, supaya kita sungguh-sungguh mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan berkati kita semua.